Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah tabaraka wa taala, pujian yang paling sempurna dan rasa syukur yang paling mendalam yang kita selalu realisasikan dengan memperbanyak ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri kita dari segala sesuatu yang bisa menjatuhkan kita kepada perbuatan yang diharamkan dan merupakan sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Saudaraku sekalian dan saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pertemuan kita kali ini masih kita dalam pembahasan tentang permasalahan mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Dari segi hukum, apa hukum kita sebagai seorang muslim mengucapkan selamat atas hari raya orang non-muslim? Dan sebagian besar sudah kita jelaskan, sudah kita jabarkan panjang lebar, dan kita ingin lengkapi permasalahan ini dengan membahas fatwa-fatwa, perkataan-perkataan para ulama, dan kita tambah dengan kisah-kisah praktek para salafus soleh dalam contoh mereka berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, dan bagaimana ketika itu negara-negara Islam berinteraksi dengan rakyatnya yang menjadi salah satu dari komponen negara tersebut yang mereka adalah orang-orang non-muslim. Karena permasalahan mengucapkan selamat atas perayaan orang kafir ini perlu kita ketahui bukan permasalahan yang baru, dan ulama semenjak dahulu telah membahas permasalahan ini dan telah menetapkan hukum-hukum mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim, dan bahkan sudah ada ijma', kesepakatan para ulama, ya kan, tentang apa hukum memberi ucapan, ya kan, selamat kepada perayaan orang non-muslim. Yang jelas hukumnya bahwasanya tidak diperbolehkan. Nah, seperti saya katakan pada pertemuan minggu yang lalu, pembahasan berikut ini kita akan sebutkan perkataan para ulama 4 madhab tentang haramnya memberikan ucapan atas perayaan orang-orang non-muslim. Dan kita mulai dari madhab Hanafi sebagai madhab tertua. Nah, disebutkan dalam kitab-kitab fikih madhab Hanafi yang termaktub, langsung saya bacakan terjemahnya saja untuk mempersingkat waktu. Di sini disebutkan oleh Abul Barakat An-Nasafi Al-Hanafi yang meninggal tahun 710 Hijriah. Abul Barakat An-Nasafi Al-Hanafi wafat 710 Hijriah. Dia berkata, berfatwa tentang permasalahan mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim dan memberikan hadiah dengan nama Hari Raya Nairuz dan Mihrajan tidak diperbolehkan. Nairuz dan Mihrajan adalah merupakan perayaan hari raya orang-orang Majusi, yaitu memberikan hadiah-hadiah dengan nama kedua hari raya ini adalah merupakan haram, bahkan merupakan perbuatan kekufuran. Bukan perkataan saya, perkataan Abul Barakat An-Nasafi Al-Hanafi.
Berkata juga Abu Hafs Al-Kabir rahimahullah, kalau seandainya seseorang menyembah Allah Ta'ala selama 50 tahun, kemudian datang perayaan Hari Raya Nairuz, dan dia memberikan 1 butir telur kepada sebagian kaum musyrikin, karena ia ingin mengagungkan hari tersebut, ingin memuliakan hari tersebut, maka ia bisa jadi telah kufur, ya kan, dan telah gugur seluruh amalannya, karena dia tahu itu adalah perayaan orang non muslim. Penulis kitab Al-Jami' As-Saghir berkata, jika pada hari raya Nairuz ia memberikan hadiah kepada muslim yang lain dan tidak ingin mengagungkan hari tersebut, akan tetapi hanya mengikuti tradisi, kebiasaan sebagian masyarakat, maka dia juga ditakutkan terjatuh kepada perbuatan kekufuran. Akan tetapi hendaknya seseorang tidak melakukan pada hari tersebut secara khusus, namun ia melakukan sebelum atau sesudah hari tersebut, agar tidak terjatuh kepada perkara tasyabbuh. Dan Rasulullah SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Bahar Ar-Ra'iq Syarh Kanz Ad-Daqa'iq karya Ibnu Nujaim Al-Misri beserta dengan penyempurnanya, ya kan? Dan bisa dilihat juga di Tabyinul Haqa'iq Syarh Kanz Ad-Daqa'iq oleh Az-Zailai, termasuk dari ulama madhab Hanafi. Ini kalau yang dengar, waduh, ulama orang kontemporer, wah, ekstrim banget, ya kan? Tapi mereka tidak mengatakan seperti ini kecuali untuk menjaga akidah, prinsip dasar agama kita. Dan Rasulullah SAW, ya kan, telah jelas sebagaimana pernyataan orang Yahudi sendiri yang berkata, tidak ada suatu perkara pun yang kami lakukan kecuali diselisihi oleh Muhammad SAW. Seperti saya sebutkan pada pertemuan minggu yang lalu dan disebutkan oleh salah seorang dari ulama Al-Azhar, yaitu Syekh Ali Mahfud Al-Azhari, yang meninggal tahun 1942 Masehi. Kemudian kita akan menilik madhab kedua, yaitu madhab Maliki. Berkata Ibnu Al-Hajj Al-Maliki yang wafat tahun 737 Hijriah. Untuk bayangkan, berarti ini fatwa ini umurnya bukan, ya kan, setahun, 2 tahun, 50 tahun, sudah ratusan tahun, bahkan masuk ribuan tahun, tentang fatwa mengikuti perilaku orang-orang non-muslim, sampai mengikuti perayaannya, bahkan mengucapkan selamat. Nah, Ibnul Hajj Al-Maliki mengatakan tersisa pembicaraan tentang musim-musim hari-hari raya yang biasa dilakukan oleh kebanyakan mereka, padahal mereka mengetahui bahwasanya hari raya tersebut adalah khusus dari hari raya Ahlul Kitab. Maka sebagian orang di zaman ini, dia berkata, bertasyabbuh, ikut-ikutan dengan mereka Ahlul Kitab, menyertai mereka dalam mengagungkan hari-hari raya tersebut. Duhai seandainya tasyabbuh tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang muslim awam. Tapi yang sangat disayangkan, engkau melihat sebagian orang yang berafiliasi kepada ilmu juga melakukan hal tersebut. Ini kesalahannya lebih besar. Kenapa? Karena ahli ilmu menjadi contoh. Bahkan sebagian mereka lebih parah lagi, hingga mereka memberikan hadiah kepada sebagian ahlul kitab pada hari-hari raya mereka, mengirimkan untuk mereka apa yang mereka butuhkan dalam perayaan mereka, sehingga dengan hal ini para ahlul kitab terbantukan untuk lebih terjerumus kepada kekafiran mereka. Maka mereka telah menggabungkan antara tasyabbuh dengan ahlul kitab dan membantu mereka di dalam kekafiran mereka. Dua perkara, tasyabbuh dan membantu dalam kekafiran mereka.
Padahal Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sekali-kali saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Maka ahlul kitab semakin parah kekufuran mereka karena jika mereka melihat kaum muslimin menyapakati, bertasyabuh dengan mereka dan membantu mereka atau sekaligus dua-duanya, maka hal ini merupakan sebab menjadikan mereka senang, bangga dengan agama mereka, dan mereka menyangka bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Dan inilah yang banyak terjadi pada mereka. Maksudku adalah saling memberi hadiah. Sampai-sampai sebagian ahlul kitab sungguh memberikan hadiah berupa sebagian hasil dari hari raya mereka kepada sebagian orang yang memiliki kepemimpinan dalam kalangan kaum muslimin. Lalu mereka menerima hadiah tersebut dan berterima kasih, memberi balasan kepada mereka, para pemberi hadiah ahlul kitab. Dan mayoritas ahlul kitab bangga dengan agama mereka serta bergembira tatkala ada seorang muslim yang menerima hadiah dari hari raya mereka. Al-Madkhal, juz kedua halaman 46 sampai 48. Kemudian madhab ketiga, madhab Asy-Syafi'i, madhab kita. Al-Khatib, para ulama madhab Syafi'i telah mengharamkan mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir. Bahkan orang yang memberi selamat ini dikatakan berhak ditakzir, diberi hukuman. Ini paling keras ini madhab Syafi'i. Kata Al-Khatib Asy-Syarbini, salah seorang ulama Mesir yang meninggal tahun 977 Hijriah, berkata, wa yu'azzar man wafaqal kufar fi a'yadihim. Dan ditakzir, dihukum orang yang menyepakati orang-orang kafir dalam perayaan-perayaan mereka. Dihukum, Pak. Yang menyepakati orang kafir dalam perayaan-perayaan mereka. Wa man qala lidhimmi ya haj. Dan orang yang berkata atau memanggil orang kafir dengan ucapan ya haj, Pak Haji, juga tidak diperbolehkan karena haji adalah amalan umat Islam. Wa man hanna'ahu bi'idihi, dan orang-orang yang memberikan selamat kepada perayaan orang kafir. Wa man samma za'ira quburis shalihin hajan wasa'i bin namimah, dan orang-orang yang memberikan nama kepada para peziarah kuburan orang-orang soleh sebagai haji. Wong buka haji aja belum, tapi ziarah kuburan orang-orang soleh cari berkah dipanggilnya haji. Ini juga tidak boleh. Dan orang yang berusaha menyebarkan adu domba. Ulama lain dari madhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haythami, yang meninggal tahun 973 Hijriah, rahimahullah, dia berkata, kemudian aku melihat sebagian imam-imam kami dari kalangan mutaakhirin, orang-orang belakangan, telah menyebutkan apa yang sesuai dengan apa yang telah aku sebutkan. Ia berkata, dan di antara bid'ah yang paling buruk adalah kaum muslimin menyepakati kaum Nasrani dalam perayaan-perayaan mereka, yaitu dengan meniru-niru mereka dan memakan makanan mereka, memberi hadiah kepada mereka, menerima hadiah dari mereka. Antum bayangkan. Dan orang yang paling memberi perhatian akan hal ini adalah orang-orang Mesir. Padahal Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Bahkan Ibnu Al-Hajj telah berkata, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual bagi seorang Nasrani apapun juga yang berkaitan dengan kemaslahatan perayaan hari raya mereka. Bukan perkataan saya. Baik daging, sayur maupun baju. Dan tidak boleh kaum muslimin meminjamkan sesuatu pun juga kepada mereka meskipun hanya meminjamkan hewan tunggangan, karena ini adalah bentuk membantu mereka dalam hal kekafiran mereka.
dan wajib bagi pemerintah untuk melarang kaum muslimin dari hal tersebut. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Ini mazhabnya Syafi'i. Ini lebih ekstrim lagi kalau mau diterapkan. Tapi berapa banyak orang yang baca? Kemudian mazhab Hambali dalam kitab Al-Iqna, dan haram menyaksikan perayaan Yahudi dan Nasara, dan haram menjual kepada mereka dalam perayaan tersebut, serta haram memberi hadiah kepada mereka karena hari raya mereka, dan haram menjual kepada mereka apa yang mereka gunakan dalam acara mereka untuk membuat gereja atau patung dan yang semisalnya, seperti untuk membuat salib, membuat pohon Natal, dan haram seluruh perkara yang menunjukkan kepada pengkhususan mereka seperti perayaan mereka, dan seluruh perkara yang menunjukkan perbedaan bagi mereka. Dan ini salah satu bentuk tasyabuh, meniru-niru mereka, dan bertasyabuh dengan mereka diharamkan berdasarkan ijma, kesepakatan atau konsensus para ulama, dan wajib memberi hukuman kepada orang yang melakukan hal ini. Dan kita, seperti pernah saya sebutkan, alhamdulillah MUI di Indonesia sudah mengeluarkan fatwa dari tahun 1981 tentang fatwa haramnya mengucapkan selamat Natal dan mengikuti perayaan hari raya orang-orang non muslim. Tapi fatwa ini berusaha untuk ditutup-tutupi, untuk dihapus, ya kan? Tapi alhamdulillah kebenaran Allah tetap tampak. Makanya kita bingung dan aneh, ya kan, kepada orang-orang yang mungkin mengaku dirinya sebagai ulama kontemporer malah membolehkan mengucapkan selamat Natal. Apakah mereka tidak membaca fatwa para ulama salafus as-saleh? Ya? Nah, pendapat ini seperti pernah saya jelaskan muncul karena tidak bisa membedakan antara perbuatan ihsan, albir, dengan wala atau loyal. Padahal ulama sudah menjelaskan keduanya berbeda. Nanti akan lebih dijelas dengan contoh-contoh bagaimana seorang pemimpin muslim berinteraksi kepada rakyatnya yang non-muslim. Bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan tetangganya yang non-muslim. Seperti sudah diceritakan pada pertemuan yang lalu, ya kan, bagaimana kita melihat Abdullah bin Amr ketika menyembelih kambing, dan pembantunya diperintahkan untuk pertama kali dibagi adalah orang Yahudi tetangganya. Ini sesuatu yang biasa. Berbuat baik kepada tetangga kita diperintahkan dalam Islam. Tapi apabila loyal, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau berbuat baik kepada seluruh manusia atas nama kemanusiaan, kita diajarkan di dalam Islam untuk berbuat baik. Ada tetangga kita orang non-muslim kena musibah, apakah kita diamkan? Tidak. Tengah malam istrinya mau melahirkan, ya kan? Dia nggak punya kendaraan, kita yang punya kendaraan, apa kita diamkan? Tidak. Kita keluarkan kendaraan kita bantu, kita antarkan. Tidak apa-apa. Bahkan kita mendapatkan pahala. Fi kulli kabdin rabbatin shadaqah, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menolong setiap jiwa manusia yang masih basah, yang masih hidup, itu adalah sedekah. Ada tetangga kita non-muslim kebakaran, kita diamkan? Tidak. Kita telepon pemadam kebakaran, kita tolong, kita berusaha untuk menyelamatkannya, untuk membantu mereka. Ada orang non-muslim kelaparan, kita bantu. Dan pahala bagi kita. Tapi jangan campur adukan antara agama dengan perbuatan baik. Dalam Islam kita dilarang untuk memulai salam saja nggak boleh. Jadi ini yang kadang rancu dan tidak bisa dibedakan. Nah, pendapat ini jelas menyelisihi orang yang membolehkan selamat Natal. Ini jelas menyelisihi kesepakatan konsensus ijma para ulama. Dan ingat bahwasanya sungguh sebuah kecelakaan jika kesepakatan para ulama ini diselisihi. Dan Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira."
Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang mukmin. Dan ini yang bersepakat adalah para ulama. Kami biarkan ia luasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Jalan orang-orang mukmin di sini adalah kesepakatan ijma para ulama, konsensus kesepakatan para ulama. Makanya kita merasa aneh apabila dikatakan mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani dianggap sebagai suatu yang baik atau bahkan masalah khilafiyah. Padahal ulama di masa silam sudah sepakat tentang tidak bolehnya mengucapkan selamat kepada perayaan orang-orang kafir. Nah, kita sekarang ingin sebutkan tentang bentuk interaksi yang dibolehkan kepada orang non-muslim. Agar tidak disalahpahami, kami akan utarakan beberapa hal yang semestinya diketahui bahwa hal-hal ini termasuk loyal pada orang kafir. Dalam penjelasan kali ini kita akan jelaskan bahwa ada sebagian bentuk muamalah dengan mereka yang hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang cuma sekedar dibolehkan. Namun sebelum kita bahas ini, kita ingin tahu perbedaan atau macam-macam orang kafir dalam Islam. Kita sudah jelaskan. Orang kafir dalam Islam itu ada yang disebut dengan kafir mu'ahid. Kafir mu'ahid itu apa? Orang kafir yang tinggal di negara mereka sendiri tapi terikat perjanjian damai dengan umat Islam. Ini namanya kafir mu'ahid. Yang kedua, kafir dhimmi. Ini orang kafir yang menjadi salah satu komponen rakyat di negara Islam. Dan dia adalah merupakan salah satu warga negara di negara Islam dan mendapatkan perlindungan dari negara Islam sebagai rakyatnya. Ini kafir dhimmi. Yang ketiga, kafir musta'man, yaitu orang kafir yang masuk ke negeri muslimin dan negeri Islam memberikan jaminan keamanan kepada dia, seperti orang muslim yang mau berdagang ke Indonesia misalnya, atau mau berdagang ke Saudi sini dan dia mendapatkan visa. Ini adalah merupakan jaminan keamanan. Kita harus jaga kehormatannya, kita jaga hartanya, kita jaga darahnya. Tidak boleh sembarangan ditangkap, ditumpahkan kemudian sampai disembelih. Ini tidak diperkenankan. Ini namanya kafir musta'man. Nah, yang bentuk keempat adalah kafir harbi, yaitu jelas orang kafir yang memerangi umat Islam dan umat Islam pun berhak untuk memerangi mereka sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sekarang kita jelaskan dan nanti beserta dengan contoh-contoh bentuk interaksi dengan orang kafir selain kafir harbi yang diwajibkan bagi kita untuk berbuat baik, menjaga, ya kan, harga diri kebaikan agama kita. Nah, ini bagaimana? Pertama diantaranya memberikan rasa aman kepada kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahid, ya kan, selama dia tinggal di negara Islam. Ini bentuk interaksi yang diperbolehkan karena mereka bukan kafir harbi yang memerangi kita. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai orang Islam yang berada di negara Islam memberikan rasa aman kepada kafir dhimmi, kafir musta'man, ya kan, yang berada di kaum muslimin sampai mereka kembali ke negerinya. Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 6, "Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu ma'manah, dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun." Dan jika ada seseorang di antara orang-orang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, antum perhatikan, ada orang musyrik minta perlindungan kepada umat Islam. Fa'ajirhu, maka lindungilah. Kita nggak baca ayat ini. Kita lindungi, ya kan? Kita lindungi, ya kan? Lindungilah, ya kan? Tujuannya apa? Supaya ia sempat mendengar firman Allah, supaya mendengar tentang Islam, walaupun tidak dipaksa, tapi supaya tahu apa itu Islam.
Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Karena demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Kemudian yang kedua, berlaku adil di dalam memutuskan hukum antara orang kafir dan kaum muslimin. Maksudnya orang kafir dhimmi yang ada di dalam kekuasaan negara Islam, menjadi salah satu komponen negara Islam, salah satu rakyat di negara Islam, yang mereka itu berada di tengah-tengah penerapan hukum Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu 'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Kita nggak boleh mengucapkan salam, mendahului salam nggak boleh. Ya kita praktekkan kebenaran ini. Kalau ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, maka kita pun diajarkan seperti Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan hanya wa'alaikum. Kita praktekkan ini, kita tegakkan kebenaran ini. Dan kita diperintahkan untuk selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Walaupun mungkin yang kita hadapi dalam persidangan adalah orang non-muslim, tapi karena dia yang benar dan orang muslimnya yang salah, maka kita tegakkan kebenaran pada orang non-muslim. Makanya Allah perintahkan untuk kita selalu menjaga kebenaran dan keadilan. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Contoh, kita sebutkan beberapa contoh kejadian. Pertama, ada sebuah kisah disebutkan dalam Musnad Asy-Syafi'i. Tertulis dalam kitab Musnad Asy-Syafi'i, juz 1 halaman 344. Wa tasunu syari'ah nafsad dhimmi wa mali. Syariat Islam menjaga kehormatan jiwa orang kafir dhimmi dan harta mereka. Wahtahkumu lahu bil qisas man qatalahu. Bahkan syariat Islam menegakkan hukum qisas kepada siapa saja dari orang muslim yang membunuh kafir dhimmi. Faqad ukhidha rajulun minal muslimin ala ahdi Ali radhiyallahu anhu wa qad qatala rajulan min ahli dhimmah. Dan telah ditegakkan hukum qisas kepada seorang muslim karena dia membunuh orang kafir dhimmi di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Antum bayangkan. Fahakama alaihi bil qisas. Maka Ali pun menegakkan hukum qisas kepada orang kafir dhimmi, kepada orang muslim ini. Faja'a akhuhu wa ikhtara diyah badalan anil qud. Maka ketika itu wali darahnya, kakaknya datang, ya kan, menghampiri Ali bin Abi Thalib, ya kan, dan dia apa istilahnya mengambil dia, mengambil denda. Istilahnya memberikan ampunan. Antum bayangkan ini, orang kafir dhimmi ini memberikan ampunan karena dia wali darahnya dan keputusan qisas berlaku atau tidaknya ada di tangan dia. Maka dia ketika itu kami memberikan ampunan sebagai wali darahnya, dan sebagai gantinya kami meminta apa? Denda, dia. Faqala lahu Ali. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib pun masih bertanya kepada orang kafir dhimmi, wali darahnya, la'allahum faraquk au fazza'uk au haddaduk. Kamu mengambil keputusan ini apakah karena ada orang yang mengancam kamu di belakang ini? Ada salah seorang dari orang muslim yang mengancam kamu? Kata Ali. Dijawab faqala la, tidak ada. Ini memang keputusan yang kami buat. Kami memberikan ampunan dan kami minta diyat saja. Bahkan dia berkata, qad akhadtu diyah, kami memilih diyat, wala adhunnu akhi ya'udu bi qatli hadzal rajul.
Karena kami berpikir, ya kan, adik saya nggak bakal hidup lagi kalau saya membunuh orang ini juga. Kalau kisos pun adik saya udah nggak bakal bangun lagi. Oleh karena itu lebih baik saya memilih dia. Fa'atlaqa Ali al-qatil. Nah, baru ketika itu Ali melepaskan si pembunuh. Dan Ali berkata kepada orang kafir dhimmi tadi, wali darahnya, anta a'lam. Kamu sebagai penduduk negeri Islam tahu man kanat lahu dhimmatun, siapa saja dari orang-orang kafir dhimmi, orang-orang non-muslim yang menjadi tanggung jawab kami sebagai negara Islam untuk menegakkan kebenaran. Fadamhu kadamina, darah mereka seperti darah kami. Wadiyatuhu kadiyatina, dan diatnya harganya sama seperti diat kita. Ini apa? Al-ihsan atau loyal ini. Ketika menegakkan hukum seperti ini, berbuat baik tidak apa-apa. Tapi kita melanggar salah satu aturan syariat dan mengalah dalam agama kita, dan bahkan terjerumus dalam ritual acara orang-orang non-muslim, ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian contoh lain, wasaunan, ini dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran disebutkan wasaunan limalid dhimmi fa inna syari'ata la tufarriq bainahu wa baina malil muslim. Dan untuk menjaga dalam syariat Islam dan negara Islam, untuk menjaga harta orang kafir dhimmi, maka syariat Islam tidak membedakan dalam hal penjagaan harta tersebut antara hartanya orang kafir dhimmi dengan hartanya orang muslim. Wa tahutuhu biqat'il yad al-mumtaddah ilaihi, dan bahkan syariat Islam memutuskan untuk memotong tangan siapa saja yang mencuri harta orang kafir dhimmi, walau kanat yaddu muslim, walaupun yang mencuri hartanya orang kafir dhimmi ini adalah siapa? Seorang muslim. Yaqul mufassir al-Qurtubi, berkata ahli tafsir al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi, adh-dhimmi muhiqqun ad-dam ala at-ta'bid wal muslim kadzalik. Orang kafir dhimmi darahnya terjaga di negara Islam selama mereka tidak memerangi Islam, tidak berbuat makar, mengkhianati negara Islam, selamanya seperti seorang muslim. Wa kilahuma qad sara min ahli daril Islam, karena keduanya sudah termasuk sebagai komponen rakyat di negara Islam. Walladhi yuhaqqiqu dzalik annal muslim yuqta bi sarqati malid dhimmi, dan yang merealisasikan hukum ini adalah apa? Seorang muslim akan dipotong tangannya ketika mencuri hartanya orang kafir dhimmi. Wa hadha yadullu ala anna malid dhimmi qad sawa malil muslim. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam menyamakan kedudukan harta orang kafir dhimmi dengan harta seorang muslim. Fadalla ala musawatihi lidamihi, dan dasar ini juga sebagai bukti samanya darah mereka dengan darah orang kafir dhimmi. Idzil malu innama yuhramu bihurmati maliki, karena yang namanya harta itu diharamkan dengan pengharaman pemiliknya. Seperti darahnya tidak boleh ditumpahkan, maka hartanya pun tidak boleh diambil. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Yang ketiga yang mungkin sering dijadikan tuduhan, Imam Ibnu Taimiyah. Kita akan melihat kisah di zaman Imam Ibnu Taimiyah ketika dia berangkat beserta dengan para ulama menuju ke tempatnya panglima besar kerajaan Tatar untuk melepaskan tawanan dari kalangan umat Islam, Yahudi dan Nasrani. Ini disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa. Walamma aghar Amirut Tatar Khaltushah ala Dimashq fi awail al-qarn ats-tsamin al-Hijri. Dan ketika panglima Tatar yang bernama Khaltushah menyerbu Damaskus pada permulaan 8 Hijriah.
kurun 8 Hijriah. Wa asara minal muslimin wa dhimmiyin wa minan nasara wal yahudi adadan. Kemudian dia menangkapi sebagian besar dari umat Islam, dan termasuk yang dia tangkapi dan mereka penjarakan adalah sebagian dari orang-orang kafir dhimmi dari kalangan Nasara dan orang-orang Yahudi yang ketika itu berada di bawah negara Islam. Dhahaba ilaihi al-Imam Ibnu Taimiyah wa ma'ahu jam'un minal ulama. Berangkat menemui Qaltu Syah ini Imam Ibnu Taimiyah dan sekelompok dari para ulama yang lainnya. Wa talabu faq asril muslimin al-asra. Kemudian mereka minta kepada Qaltu Syah untuk tawanan orang-orang sipil itu dilepas. Fasamaha lahu bil muslimin. Pertama Qaltu Syah hanya mau melepaskan orang-orang Islam. Walam yutlik al-asra adh-dhimmi. Ketika itu orang-orang Yahudi dan Nasara tidak dilepas sama Qaltu Syah. Faqala lahu Syekhul Islam. Di antara yang berani dan berbicara dengan Qaltu Syah adalah Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam, la budda min ittikati jami' man ma'ah minal yahud wan nasara alladziina hum ahlu dhimmatin. Tidak bisa. Kamu harus melepaskan seluruh tawanan. Bukan hanya orang Islam saja, tapi dari orang-orang kafir dhimmi, Yahudi dan Nasara yang berada di bawah negara Islam yang kamu serang sekarang. Wala nada' ladaika asiran. Kami tidak akan membiarkan satu orang pun kamu tangkap. La min ahlil millah. Tidak juga dari kelompok umat Islam. Wala min ahli dhimmah. Walaupun dari orang-orang kafir dhimmi. Fa inna lahum malana wa alaihim ma'alaina. Karena hak mereka sama seperti hak kita. Hak kita pun sama seperti hak mereka. Fa'atlaqahum al-amir Tatari jami'an. Kemudian sama Amir Tatar Qaltu Syah ini dilepaskan semua. Masih banyak lagi cerita-cerita. Ini disebutkan dalam buku-buku ahkam ahli dhimmah. Kemudian yang ketiga, mendakwahi orang kafir untuk masuk Islam. Ini hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika ada sebagian orang yang sudah mendakwahi mereka, maka yang lain gugur untuk mendapatkan kewajiban. Karena dengan mendakwah ini artinya kita telah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Baik mungkin dengan menjenguk mereka ketika sakit, ya kan? Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk anak kecil Yahudi yang dahulunya dia adalah merupakan pembantu di rumah Rasulullah. Antum bayangkan? Rasulullah sendiri ketika itu pembantunya adalah seorang anak Yahudi. Dan ketika Rasulullah masuk ke Madinah, Rasulullah tahu bahwasanya orang-orang musyrik memiliki 2 hari raya ketika itu. Apakah pernah kita dapatkan contoh Rasulullah mengucapkan selamat kepada hari raya mereka? Tapi Rasulullah gantikan dengan 2 hari raya lain yang disyariatkan di dalam Islam untuk menyelisihi mereka. Apakah kita pernah melihat Rasulullah dan para sahabatnya yang ketika itu berdampingan juga dengan orang non-muslim yang ada di Madinah mengucapkan salam kepada hari raya orang-orang non-muslim? Tidak juga. Bahkan pembantu Rasulullah sendiri adalah orang Yahudi. Disebutkan dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika itu ia berkata, "Kana gulamun Yahudi yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam famarad." Ada seorang anak Yahudi, anak kecil Yahudi yang mengabdi di rumah Rasulullah SAW menjadi pembantu, ya kan? Kemudian setelah itu dia sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu. Maka ketika itu Rasulullah pun datang menjenguk anak tersebut ketika sakit. Faqa'ada 'inda ra'sihi. Ketika itu Rasulullah duduk di kepalanya, di bagian kepalanya, dekat kepalanya. Faqala lahu aslim. Rasulullah mengajak dia, berdakwah kepada dia untuk masuk Islam. Kemudian si anak ini fanadhara ila abihi wa huwa 'inda. Ketika itu bapaknya juga ada di situ ketika Rasulullah berkunjung. Begitu Rasulullah menawarkan Islam, si anak ini lihat ke muka bapaknya. Apa jawaban bapaknya Yahudi? Faqala lahu ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata bapaknya sendiri, taati, ikuti ucapan Abul Qasim. Fa aslam. Maka anak ini pun sebelum meninggal masuk
Islam. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah keluar dan beliau bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari siksa api neraka. Ini di antara contoh keindahan Islam. Kemudian yang keempat, diharamkan memaksa orang non-muslim, Yahudi, Nasrani atau kafir yang lainnya untuk masuk Islam. Karena jelas di dalam Islam, ya kan, la ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Karena telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, janganlah memaksa seorang pun untuk masuk ke dalam Islam. Karena kebenaran Islam itu sudah begitu jelas dan gamblang. Oleh karenanya tidak perlu ada paksaan bagi seorang pun untuk masuk Islam. Namun, barang siapa yang Allah beri hidayah untuk menerima Islam, hatinya akan semakin terbuka dan mendapatkan cahaya Islam. Maka ia berarti telah memasuk Islam lewat petunjuk yang jelas. Akan tapi barang siapa yang masih tetap Allah butakan hatinya, pendengarannya, penglihatannya, maka tidak perlu ia dipaksa untuk masuk Islam. Karena tidak ada orang masuk Islam kecuali dia dalam keadaan berilmu, bukan dalam paksaan. Tapi dia harus mengetahui apa itu Islam. Dan cukup dengan sikap baik kita, ihsan kita, ya kan? Kita berbuat baik pada mereka, membuat mereka tertarik kepada Islam tanpa harus dipaksa. Mungkin pernah saya ceritakan kepada antum bagaimana salah seorang teman dari ustadz, ya kan, yang sekantor dengan saya, kebetulan dia dari daerah Kerala, Malayalam, daerah India bawah. Dia pernah bercerita mengisahkan seseorang, ya kan, yang beragama Hindu, kemudian dia kebetulan bekerja di Saudi sini. Dan dia masuk Islam bukan karena diajak atau mungkin kalimat dakwah belum disampaikan kepada dia, ajakan dakwah, tapi karena melihat muamalah, perilaku baik, dia masuk Islam. Dari majikannya, ketika di airport, majikannya sudah nunggu dengan membawa namanya di airport Jeddah sini. Kemudian ketika melihat namanya, ya kan, dia belum bisa bahasa Arab, masih pakai bahasa isyarat. Diambil tasnya, disambut, ditaruh di troli. Dia mendorong, nggak boleh, si majikannya yang mendorong, sampai dibawa ke mobilnya yang mewah. Dibukakan pintunya, disuruh duduk, masuk di samping dia. Kemudian dia yang meletakkan tas-tasnya di mana? Di dalam bagasi. Diantar sampai ke kamarnya, dinyalakan AC-nya. Tunggu nanti waktu makan dipanggil. Waktu makan dipanggil, disediakan makan. Makan barang satu nampan. Sampai si orang Hindu ini terperangah dan bingung. Dia mau makan seperti orang yang ragu-ragu. Ini cerita orang Hindu itu sendiri kepada Ustadz India itu sendiri. Kata dia kepada majikannya ini, kamu mau makan satu nampan dengan saya? Kata majikannya, kenapa emang? Di negara saya, jangankan saya makan satu nampan, kalau ketahuan oleh majikan saya makan, ya kan, di piringnya bukan lagi dicuci, dibuang piringnya. Kenapa? Karena saya adalah orang yang berkasta rendah, sedangkan majikan saya adalah orang yang kastanya tinggi, Brahmana. Sedangkan saya adalah orang yang berkasta Sudra kalau salah. Tapi kamu mau makan satu nampan dengan saya? Dan itu menjadi sebab dia masuk Islam. Jadi muamalah baik kita. Kemudian yang kelima, dilarang memukul atau membunuh orang kafir selain kafir harbi.
Lihat, kafir muahid, kafir dhimmi, kafir musta'man. Ini tidak boleh kita tumpahkan darahnya. Selain kafir harbi, karena Rasulullah SAW bersabda dan mengancam dalam sebuah hadis, man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Siapa yang membunuh kafir mu'ahid, apalagi kafir dhimmi, apalagi kafir musta'man. Kata Rasulullah, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahid. Orang kafir mu'ahid itu artinya apa? Tadi saya jelaskan, orang kafir yang terikat perjanjian dengan orang Islam. Perjanjian aman, kesepakatan saling membantu. Man qatala mu'ahidan, barang siapa membunuh orang kafir mu'ahid, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Keenam, tidak boleh bagi seorang muslim manapun menipu orang kafir. Ketika melakukan transaksi jual beli, mengambil harta mereka tanpa jalan yang benar. Dan wajib bagi setiap muslim untuk memegang amanat di hadapan mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ala man zalama mu'ahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, kata Rasul. Ingatlah, barang siapa berlaku zalim terhadap kafir mu'ahid, mengurangi haknya, membebani mereka beban jizyah di luar kemampuannya, atau mengambil harta mereka tanpa keridhaan mereka, maka aku nanti kelak di hari akhir akan menjadi hujjah bagi orang yang semacam itu, kata Rasulullah. Aku termasuk yang akan mengadili orang-orang yang seperti itu nanti pada hari akhir. Dan disebutkan dalam Tarikh At-Tabari, qad khasyiyal khulafa an yuqassiral muslimun fi huquqi ahli dhimmah. Para khulafa ar-rasyidin, mereka betul-betul orang-orang yang takut dan selalu mengintai dan menjaga kalau ada orang-orang muslim yang mengurangi hak-hak dari orang kafir dhimmi. Fatafaqqadu ahwalahum. Para khulafa selalu mengintai dan melihat melalui perwakilan-perwakilan mereka, para gubernur dan lain sebagainya. Wa min dzalik ma rawahu at-Tabari fi tarikhihi, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tabari dalam kitab sejarahnya, kitab tarikhnya, fi siyaqihi li hadithi Umar, ketika dia menyebutkan perkataan Umar bin Khattab, ila wafdin ja'ahu min ahli dhimmah. Ketika ada utusan rombongan datang kepada Umar bin Khattab dan dia berasal dari sebuah tempat yang tempat tersebut adalah merupakan tempat yang kebanyakan orang-orang non-muslim tapi di bawah kekuasaan negara Islam. Qala Umar lil wafd, berkata Umar kepada rombongan tersebut, la'allal muslimin yafdhuna ila ahli dhimmah bi adza wa bi umurin laha ma yantaqiduna bikum. Saya ingin bertanya, kata Umar, mungkin ada dari orang-orang Islam yang berbuat tidak baik kepada orang-orang kafir dhimmi, atau menyakiti atau mengambil hak-haknya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan dalam agamanya. Maka jawaban orang kafir dhimmi ketika itu apa? Faqalu ma na'lam illa wafa wa hus mulki. Kami tidak mendapatkan dari orang-orang Islam kecuali amanat mereka, kejujuran mereka, perbuatan baik mereka, dan kebaikan dari kepemimpinan mereka. Yang ketujuh, diharamkan seorang muslim menyakiti orang kafir dengan perkataan dan dilarang berdusta di hadapan mereka. Jadi dituntut untuk berkata baik, berakhlak yang mulia dengan orang non-muslim selama tidak menampakkan rasa cinta kepada mereka. Perbuatan baik, bermuamalah seperti biasa, tidak apa-apa.
Tapi loyal tidak. Ini yang kita dilarang. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia dalam Al-Baqarah ayat 83. Yang ke-8, berbuat baik kepada tetangga yang kafir. Ya kan? Dan tidak mengganggu mereka. Dan kita tahu bagaimana wasiat Rasulullah SAW dalam hadisnya, mazala yusini Jibril biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril terus memberi wasiat kepadaku mengenai berbuat baik kepada tetangga, ya kan? Sampai aku kira bahwasanya tetangga tersebut akan mendapatkan warisan, karena Jibril selalu memberi wasiat. Ini umum kepada orang muslim ataupun non muslim. ke-9, wajib membalas salam apabila diberi salam oleh orang kafir. Membalas salam. Namun balasannya adalah cukup dengan ucapan wa'alaikum. Cukup dengan ucapan alaikum. Berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa'alaikum. Jika salah seorang dari ahlul kitab mengucapkan salam kepada kita, maka jawablah balasan dengan ucapan wa'alaikum. Akan tetapi dalam syariat Islam kita dilarang mendahului mengucapkan salam kepada mereka. Tapi kalau mereka mengucapkan salam lebih dahulu, kita jawab. Tapi kita mendahului mengucapkan salam kepada mereka, tidak diperkenankan. Karena alasannya ada larangan dari Rasulullah. La tabda'ul yahud wan nasara bis salam. Janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam. Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam. Ini jelas. Adapun interaksi dengan orang kafir selain orang kafir harbi yang dibolehkan dan dianjurkan, diantaranya dibolehkan memperkerjakan orang kafir dalam proyek kaum muslimin selama tidak membahayakan bagi umat Islam. Kemudian dianjurkan berbuat baik, ihsan kepada orang kafir yang membutuhkan, seperti memberi sedekah kepada orang miskin di antara mereka dan menolong orang yang sakit di antara mereka, berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW, fi kulli kabdin rotbatin ajr. Pada setiap jiwa yang masih basah hatinya dengan kehidupannya, maka ada pahala. Tetap menjalin hubungan dengan kerabat orang kafir, seperti orang tua dan saudara, dengan memberi hadiah, menziarahi mereka, bukan pada waktu hari-hari raya atau hari-hari ritual mereka, tidak apa-apa. Dan berusaha juga kita memperkenalkan Islam, menawarkan Islam, menjelaskan kebaikan-kebaikan Islam. Kemudian yang keempat, dibolehkan memberikan hadiah pada orang kafir agar membuat mereka tertarik untuk memeluk Islam, dan atau ingin mendakwahi mereka, atau ingin agar mereka tidak menyakiti kaum muslimin, sebagai mana dari dalil yang sudah dijelaskan di atas. Kelima, dianjurkan bagi kaum muslimin untuk memuliakan orang-orang kafir ketika mereka bertamu, sebagaimana boleh bertamu kepada orang kafir dan bukan dengan maksud untuk diundang. Namun jika seorang muslim diundang oleh orang kafir dalam acara mereka, maka apalagi acara tentang ritual tidak dipenuhi, karena bisa menimbulkan rasa cinta. Kemudian keenam, boleh bermuamalah dengan orang kafir dalam urusan dunia, seperti melakukan transaksi jual beli yang mubah dengan mereka, atau mengambil ilmu dunia yang bernilai mubah dari mereka tanpa harus diusahakan pergi ke negara kafir. Kalau ada ilmunya di sini, kenapa kita harus pergi? Tapi kalau memang tidak ada lagi kecuali di sana, tidak apa-apa, dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Tapi itu pun basic kita dengan agama kita harus kita kuatkan, karena kita akan mendapati fitnah di sana. Perkara-perkara yang mungkin diharamkan dalam Islam di sana menjadi halal. Kemudian diperbolehkan pria muslim menikahi wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, selama wanita tersebut adalah wanita yang selalu menjaga kehormatannya, tidak merusak agama si suami dan anak-anaknya. Sedangkan selain dari ahlul kitab, ya kan, seperti Hindu, Buddha, Konghucu, ini jelas haram dinikahi. Cuma boleh dari 2 kelompok saja ahlul kitab. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 5, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum
wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu pun halal bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka dari wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka di antara golongan ahlul kitab. Tapi ingat, seorang pria muslim menikahi wanita ahlul kitab hanyalah dibolehkan dan bukan diwajibkan, bahkan anjurkan tidak. Hanya diperbolehkan. Dan tapi tetap sebaik-baik wanita yang dinikahi adalah wanita muslimah. Adapun sebaliknya, wanita muslimah jelas dilarang untuk menikah dengan orang-orang kafir, siapa saja, walaupun orang ahlul kitab. Seperti dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Mereka wanita-wanita muslimah tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir pun tidak halal bagi orang-orang muslimah. Yang lelaki muslim aja kadang-kadang larut kok, sampai hancur lebur, anaknya dibagi dua, yang perempuan-perempuan ikut, iya kan, non muslim yang emaknya, yang laki-laki ikut bapaknya. Tapi tetap yang jaga di rumah tiap hari ya ibunya. Lebih tahu tentang agama ibunya daripada agama bapaknya. Tetap fadfar bidayaddin taribat yadah. Peganglah yang beragama, itu yang akan menyebabkan kalian selamat. Kemudian kedelapan, boleh bagi kaum muslimin minta pertolongan kepada orang kafir untuk menghalangi musuh yang akan memerangi kaum muslimin. Namun di sini dilakukan dengan dua syarat. Yang pertama, ini adalah keadaan darurat sehingga terpaksa meminta tolong kepada orang kafir. Orang kafir tidak membuat bahaya dan makar kepada kaum muslimin yang dibantu. Tapi ini perlu betul-betul diseleksi, nggak sembarangan. Tapi ini sebagai penyebutan saja. Kemudian kesembilan, dibolehkan berobat dalam keadaan darurat ke negara kafir, tidak apa-apa. Kemudian ke-10, dibolehkan menyalurkan zakat kepada orang kafir yang ingin dilembutkan hatinya agar tertarik kepada Islam, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, dan orang-orang yang dibujuk hatinya. Kemudian yang ke-11 dan yang terakhir, dibolehkan menerima hadiah dari orang kafir selama tidak sampai timbul perendahan diri pada orang kafir atau wala, loyal kepada orang kafir tersebut. Sebagaimana Nabi SAW pernah menerima hadiah dari beberapa orang musyrik. Rasul juga pernah, tapi tidak menganjung perendahan diri atau sifat loyal. Tapi kalau hadiahnya berhubungan dengan acara, ritual, ada mungkin gambar salibnya, ada lilinnya, ini tidak bisa kita terima. Namun ingat, jika hadiahnya diberikan tersebut berkenaan dengan hari raya orang kafir, maka sudah sepantasnya tidak kita terima. Jadi ini tentang permasalahan mengucapkan salam, ya kan? Dan tadi sudah kita sebutkan contoh-contoh bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang-orang non muslim yang dipraktekkan oleh para salafus soleh. Sebenarnya sudah komplit, sudah jelas dalam agama ini. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Cuma kitanya saja yang kurang membaca, kitanya yang kurang tahu, kitanya yang kurang mengerti. Kita yang tidak tahu membedakan mana berbuat baik dan mana berbuat loyal. Ini yang perlu kita pegangi, karena kita tidak boleh mengalah dalam satu hal pun dalam permasalahan ketaatan ibadah. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.